Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini balik lagi kita bahas info terbaru dari Kantar ya. Mungkin dari teman-teman yang berharap-harap cemas itu pasti memikirkan uang kalian yang ada di dalam aplikasi Kantar yang tidak bisa ditarik karena ada acara audit ya. Begitu ya. Kenapa saya tahu kalian harap-harap cemas? Ya karena ada yang komen banyak uangnya di sana. Seperti itu. Ya wajar aja ya, cemas gitu, harap-harap cemas begitu teman-teman. Karena kenapa? Saya tahu kalian masukin uang panas. Masuk uang panas itu adalah bukan uang bebas. Jadi kalian mungkin nafsu dengan aplikasi ini dan banyak memasukkan uang ke dalam aplikasi ini dengan iming-iming janji yang banyak yang ditawarkan oleh Kantar. Apalagi kemarin itu ada event cashback ya, tanggal 13, kemudian diundur lagi tanggal 20 ya kan. Nah, jadi teman-teman ketika tanggal 13 malah diundur tanggal 20. Ketika mau menyentuh tanggal 20, tanggal 19 ada pengumuman audit bahwasanya untuk Kantar mendaftarkan ke OJK. Apa OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya Kantar harus terdaftar di OJK sebelum mempromosikan untuk penawaran bisnisnya gitu teman-teman. Biar apa? Biar uang kalian terjamin aman gitu. Kantarnya harus legal dulu, jangan bodong begitu. Kalau bodong ya kita harus curigai Kantar ini bisa melakukan tindakan penipuan yang membahayakan uang kalian. Seperti itu ya guys. Nah guys, jadi di video ini kita akan bahas lagi seputar gimana nih uang kalian ya kan, gitu. Karena kan itu yang kalian harapkan. Nah ini ada yang kasih info nih di grup Kantar teman-teman, bahwasanya ada pengumuman baru nih ya. Setelah audit kemarin, pengumuman pertama ya yang udah aku bahas di konten sebelumnya, yang mereka mendaftarkan ke OJK, ada pengumuman lagi nih. Sebelumnya kita baca dulu lah captionnya ya, dari kakak Delia Marsha. Oke. Alhamdulillah proses audit telah selesai dan telah disetujui oleh OJK. Sekarang Kantar sudah punya lisensi dari OJK, mantap lah. Sekarang Kantar semakin kuat dan diakui keberadaannya di Indonesia, semangat. Nah kalau menurut aku sih udahlah, ini nih tipu-tipu aja teman-teman. Mana ada OJK ya yang mau melegalkan money game Ponzi begitu ya, yang dimana ini tindakan penipuan gitu. Kalaupun benar ada auditnya gitu ya, ya pasti ditanya dulu sama OJK bisnisnya apa gitu, kegiatan usahanya apa. Nah kalau OJK melihat itu Kantar menyerahkan sistem bisnisnya adalah money game Ponzi, itu udah pasti ditolak teman-teman. Karena kenapa? Kantar ini money game Ponzi teman-teman, yang berpotensi bisa menipu kalian. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya, kita baca aja untuk pengumuman yang terbaru. Mana tahu ini juga modus. Modus belum kabur bawa uang kalian, seperti itu. Nah ini ada pengumuman dari tim manajemennya lagi guys, di tanggal 19 Februari ya. Jadi pengumuman seperti ini, kita baca ya. Kalau yang pengumuman kemarin kan itu rasaku pembodohan lah gitu ya. Ya kalian tonton aja lah gitulah teman-teman di video sebelumnya gitu. Nih kita baca yang sekarang ya. Kepada rekan-rekan yang terhormat nih, untuk teman-teman nih yang uangnya masih ada di dalam aplikasi ini, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia, Kantar Group telah melaksanakan audit keuangan yang berlangsung 1 hari pada tanggal 19 Februari. Oke guys ya, ini pesan-pesan seperti ini bisa aja diakal-akali. Pengumuman seperti ini bisa diakal-akali. Untuk memastikannya bisa kalian tanyakan ke OJK langsung. Kontaknya ada di deskripsi saya. Begitu. Itu yang real. Atau untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta bisa tuh datangi untuk kantor OJK, seperti itu ya.
untuk korban yang mungkin tinggal di Jakarta. Seperti itu. Datang aja kantor OJK. Coba tanya, kemarin ada nggak dilaksanakan audit dari perusahaan Kantar? Begitu guys ya, karena duit kami ada di sana pak. Nah coba tanya. Kalau nggak ada berarti ini modus, seperti itu ya. Memang untuk korbannya kebanyakan dari Kantar ini yang saya lihat itu korbannya di pelosok-pelosok desa gitu teman-teman, karena promosinya saya lihat sampai ke sana ya, biar orang-orang nggak bisa berhubungan langsung sama OJK. Tapi nggak apa-apa guys, walaupun kalian tinggal di desa, aku cantumin untuk kontak OJK resmi yang ada di deskripsi, kalian bisa lihat lah ya kan. Jadi katanya di sini, nah udah selesai ya untuk auditnya dan juga keterangan di paragraf kedua. Audit keuangan ini tidak hanya merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan operasional perusahaan yang sesuai dengan regulasi dan memperoleh layanan keuangan dari OJK, tapi juga merupakan upaya kami untuk menjaga transparansi dan stabil perusahaan di pasar Indonesia. Kami dengan senang hati menginformasikan bahwa proses audit telah selesai dengan lancar dan semua temuan audit keuangan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan audit ini, kami akan melanjutkan kembali layanan penarikan mulai tanggal 20. Nah, hari ini nih. Nah, hari ini aku buat videonya tanggal 20 ya. Aku uploadnya besok di tanggal 21. Nah, artinya kan kalau aku uploadnya besok ya, artinya kan udah lewat tanggal 20. Nah, teman-teman yang tadi malam udah bisa penarikan, coba komen guys. Jawab dengan jujur ya, kalau kata Bang Anggi itu jawab dengan jujur, jangan ngibul gitu. Kalau bisa tarik, jawab bisa tarik. Kalau nggak bisa tarik, jangan diakal-akali, bisa tarik sehingga korban yang lain itu masih menaruhkan harapan gitu. Kalau komen-komen seperti itu teman-teman adalah komen-komen para leader ya, yang menenangkan kalian biar kalian nggak nuntut mereka, seperti itu ya. Makanya mereka berkomen itu seakan-akan penarikan udah bisa, padahal nggak bisa teman-teman. Dia cuman jadi babu ponzi aja untuk membodohi kalian. Kalian jangan mau dibodohi. Aku udah kasih tahu di kolom komentar. Kalau kalian belum dibayar, komen guys ya, biar aku nanti upload lagi video untuk menyarankan kalian biar kalian uangnya bisa dikembalikan oleh jalur apa gitu. Nanti aku bantulah gitu. Cukup komen aja guys, gitu guys. Nah, ya pokoknya tanggal 20 ya. Jadi nih, selain itu melalui audit keuangan ini kami telah memperoleh izin untuk menghubungkan sistem keuangan kepada Bank Rakyat Indonesia ya. Saat ini Departemen Teknis dan Keuangan Kantar sedang bekerja untuk mengintegrasikan sistem tersebut dan kami perkirakan sistem keuangan baru akan segera muncul dalam waktu dekat. Setelah sistem keuangan baru diluncurkan, rekan-rekan semua dapat melakukan isi saldo dan penarikan melalui rekening perusahaan yang terdaftar atas nama Kantar. Selain itu, Anda juga dapat menarik dana sesuai kebutuhan pada hari Senin hingga Jumat. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dan dalam proses penyelesaian transaksi. Oke, jadi kalau aku baca ya untuk pengumumannya ya teman-teman, seakan-akan mereka udah melalui dan mengantongi lisensi dari OJK begitu ya. Tapi kalian jangan dibodohi, ingat kontak OJK ada ya guys. Kita masuk ke kontak OJK guys ya, untuk membuktikan apakah untuk mereka udah terdaftar di OJK atau belum. Nah guys, ini kontak resmi dari OJK ya guys ya. Nih, aku udah coba tanya ya, sebelum buat konten aku tanya teman-teman untuk Kantar. Nah ini jawabannya seperti ini guys. Nah, biasanya kalau kita menanyakan suatu organisasi yang memegang uang masyarakat itu legal dan ada lisensi di Indonesia, ini tidak seperti ini jawabannya guys. Begitu ya. Kalau jawabannya seperti ini tidak terdaftar. Oke, biar nggak itu ya, biar kalian percaya ya, aku nggak ngerekayasa nih untuk chat sama OJK. Nih aku buktikan lagi teman-teman. Nih cukup
komen itu aja teman-teman, nama perusahaannya. Nah ini pernyataan yang Bapak Ibu sampaikan bersifat konsultasi atau belum tersedia jawabannya pada sistem kami. Oke, arti tidak terdaftar guys. Kalau kayak yang terdaftar itu kayak Bibit, coba ya Bibit masih terdaftar nggak? Dan ajaib. Nah ini ya guys ya. Nah kemarin Bibit ini terdaftar guys, tapi sekarang kok nggak terdaftar ya, atau salah ketik aku tuh. Nggak tahu lah ya. Nah contoh kayak ajaib guys nih, PT Kagum Teknologi Indonesia ya, berizin dan diawasi oleh jasa keuangan, otoritas jasa keuangan. Nah ini yang terdaftar guys. Ini salah satu bentuk bukti kalau Kantar itu penipuan guys. Ya, bukti salah satu Kantar itu penipuan guys. Atau yang lain kayak Bank BNI, oke. Kan megang uang masyarakat tuh harus ada izin OJK dong, ya kan? Nah ini contoh yang ada lisensi. Jadi untuk orang ataupun organisasi yang memegang uang masyarakat itu harus terdaftar di OJK. Nah jadi guys, intinya itulah guys, kalau dia terdaftar guys, itu dia dijelaskan oleh OJK kalau ada izinnya, begitu ya. Bukan kayak seperti ini untuk jawabannya teman-teman. Ini bukan seperti ini. Nah kalau yang seperti ini teman-teman, itu udah jelas tidak terdaftar. Nah artinya apa teman-teman? Dari sini ini pembodohan lagi. Udahlah pengumuman pertama yang kemarin yang ini pembodohan ya. Mana nih? Ntar guys. Nah ini pengumuman tanggal 19 ini pembodohan guys. Ya karena dia menjelaskan sedang audit, tapi untuk depo bisa tapi penarikan nggak bisa ya. Jadi yang ditutup itu adalah penarikan, sedangkan depo dibuka selebar-lebarnya. Nah itu kan salah satu bentuk kecurigaan dan logika kalian yang harus dipakai. Dia katanya sedang audit sama OJK, tapi kok kenapa yang dipermasalahkan itu adalah di transaksi ya. Transaksinya dijelaskan untuk depo bisa, tapi untuk penarikan tidak bisa. Nah ini kan udah jelas satu bentuk kecurigaan ya, yang dimana dia mau menerima uang kalian tapi tidak mau membayar kalian. Oke, depo dibukanya selebar-lebarnya teman-teman, tapi penarikan dicekeknya. Artinya apa? Dia mau mengumpulkan uang kalian lebih banyak tapi nggak mau membayar kalian. Setelah itu dia kabur teman-teman ya, dan ngaku-ngaku sekarang udah ada izin OJK ya. Kita cek di OJK tidak terdaftar teman-teman ya, seperti itu. Nah guys, jadi juga ada info dari Roy Sakti ya. Nih dia posting ini teman-teman, bahwasanya Kantar yang asli. Jadi Kantar ini, aplikasi Kantar yang ada di Indonesia yang menawarkan investasi itu sebenarnya adalah komplotannya itu mencatut perusahaan luar. Jadi Kantar itu sebenarnya ada teman-teman. Kantar itu ada sebenarnya dengan websitenya yang hasilnya adalah kantar.com. Tapi ya, Kantar ini yang asli itu dicatut namanya oleh komplotan untuk modus penipuan. Biar nanti dalihnya, alasannya ketika leader kalian menawarkan Kantar ini itu dia menjelaskan bahwasanya Kantar yang asli lah yang buka investasi. Sebenarnya tidak. Ini cuma dicatur aja. Ini kayak modus-modus yang sering diulangi di aplikasi-aplikasi yang udah nipu sebelumnya. Gitu. Jadi ini modus basi, mencatur perusahaan orang untuk dijadikan modus penipuan seperti itu. Ya, pokoknya ini ya. Ini info dari Kantar yang asli, teman-teman. Ya, bahwasanya dia memberi warning untuk kalian bahwasanya perusahaan mereka lagi ada di atas namakan atau dicatut untuk jalur penipuan, teman-teman. Ya, yang dimana orang-orang akan ngira bahwasanya untuk investasi itu dari Kantar yang asli. Nah, ini kan sangat mengundang kemarahan ya kan dari Kantar yang asli, karena ini mencemarkan nama baik perusahaan tersebut, teman-teman. Bahwasanya mereka nggak ada menawarkan investasi, tapi ada orang yang tidak bertanggung jawab, komplotan yang membuka investasi mengatasnamakan perusahaan mereka.
yang dimana efek negatifnya untuk Kantar yang asli ketika ada orang ditipu dari investasi Kantar yang palsu, ya, itu akan mengira dari Kantar yang asli sehingga nama dia bisa jelek, teman-teman. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini teman-teman yang masih berharap di Kantar, ya, aku doain aja teman-teman. Semoga penarikan bisa, ya, si komplotan semoga baik hati. Tapi biasanya di tahap-tahap seperti ini udah tahap-tahap banyak alasan, banyak drama, ujung-ujungnya kabur, teman-teman. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Aplikasi seperti ini bukan sekali dua kali aku bahas. Bukan sekali dua kali aku mengingatin orang biar tidak terjerumus ke aplikasi seperti ini, teman-teman. Begitu, karena aku udah paham nih modus dan alur kehidupannya sampai dia meninggoy untuk aplikasinya, aku udah tahu, teman-teman. Begitu ya. Jadi saran aku dari dulu, kalau kalian udah di posisi seperti ini, ya, banyak drama untuk aplikasinya, nggak bayar kalian pegang leader kalian, minta pertanggungjawaban sama dia, karena dialah yang membawa kalian ke aplikasi ini. Gitu. Biasanya mereka datang berbondong-bondong bawa spanduk mempromosikan ke kalian. Gitu. Itu yang terjadi di banyak pelosok desa, teman-teman. Atau di seminar atau bagi-bagi sembako, biasanya di situ muncul yang namanya korban, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi ini semua adalah tindakan penipuan yang masih membodoh-bodohi orang. Gitu, teman-teman ya. Jadi saran aku seperti tadi, pegang leader kalian masing-masing. Oke guys, itu aja info hari ini. Kalau ada info lagi komen-komen aja di kolom komentar, nanti kita bahas lagi ya. Begitu teman-teman. Jadi pertanyaan aku tadi, komen lagi. Kalau udah dibayar komen, kalau belum dibayar juga komen sejujur-jujurnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.